Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul melaksanakan konsultasi publik rancangan peraturan daerah inisiatif DPRK tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Senang sekali Infodigul edisi Senin 18 November kembali hadir di hadapan Anda. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Roman Agnesia Barmase, inilah Infodigul selengkapnya. Pemirsa, kita ke berita yang pertama. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bovendigul. Pada kunjungannya, Jenderal Maruli meresmikan program TNI Manunggal Air melalui pembangunan sumur bor yang dirancang untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Bovendigul. Peresmian sumur bor tersebut berlangsung di Kampung Sokanggo, di mana merupakan wilayah yang selama ini menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Program TNI Manunggal Air merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Darat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan terpencil. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan selama 2 tahun terakhir, TNI AD telah membuat 214 titik air bersih di Papua dan 5 diantaranya dibangun di Kabupaten Bovendigul. Hari ini kami memilih Bovendigul memang sengaja karena dari 214 titik air yang sudah kami buat di Papua 2 tahun terakhir, di antaranya kita buat 5 di Bovendigul yang 22 yang baru selesai pada saat ini, sampai di pegunungan Duga, Wamena, Puncak, semua kita buat, dan kami komit untuk terus membuat air bersih untuk di Papua. Jenderal Maruli menyebut kedepannya TNI akan membangun beberapa titik air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bovendigul. Sementara untuk tahun ini pihaknya akan membangun 30 titik air bersih di Kabupaten Merauke. Karena menurutnya air bersih merupakan faktor penunjang kesehatan dan pembangunan masyarakat. Sumur bor yang diresmikan bukan hanya sekedar infrastruktur, tetapi merupakan wujud nyata kepedulian TNI untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Diketahui kunjungan kerja Jenderal Maruli ke Bovendigul menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, sekaligus mempertegas peran TNI dalam mendukung pembangunan nasional. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, TNI Angkatan Darat berkomitmen menyediakan akses air bersih bagi masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kepastian ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam kunjungan kerjanya belum lama ini. Akses air bersih adalah kebutuhan mendasar yang harus terus diperjuangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan wilayah. Program TNI Manunggal Air merupakan bagian dari inisiatif strategis TNI Angkatan Darat untuk menghadirkan solusi nyata atas tantangan akses air bersih, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menekankan air bersih tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Tersedianya air bersih akan mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat dan meningkatkan potensi ekonomi di daerah. Kami agak fokus di air bersih ini karena semua tempat itu identik. Miskin, stunting, pasti tidak ada air bersih. Jadi kita mencoba melihat dari sana, tidak sehat, ya itu dari situ semua. Jadi mudah-mudahan nanti tolong para Pak Bupati,
para bupati yang ikut online juga, para dandim, ya. Nanti kalau membuat air bersih langsung dipaketkan dengan pembuatan MCK sehingga masyarakat bisa menggunakan. Bertahap nanti mudah-mudahan bisa sampai ke rumah, ya. Kalau kita sudah mulai nanti mengerjakan air, saya yakin tahap-tahap yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi tentang stunting, tentang kemiskinan, kita mulai bisa tekan semaksimal mungkin. Kasat Maruli juga mengungkapkan meskipun awal pelaksanaan pembangunan sumur di Bovendigul mengalami kesulitan, tetapi dengan adanya 214 titik sumur bor yang dibangun di Papua, akhirnya bisa mengetahui bagaimana cara mencari titik air bersih yang langsung dari sumbernya. Melalui program TNI Manunggal Air, Jenderal Maruli berharap TNI dapat terus berkontribusi mengatasi tantangan pembangunan di wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau. Dirinya menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga serta memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun. TNI akan terus berupaya memastikan keberlanjutan program ini karena air bersih adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul melaksanakan konsultasi publik rancangan peraturan daerah inisiatif DPRK tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal. Konsultasi publik ini untuk menjaring masukan atau aspirasi dalam melengkapi Perda agar dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dalam rangka melindungi dan memberikan rasa aman terkait pemberdayaan perdagangan lokal diperlukan suatu produk hukum, maka DPRK Bovendigul membentuk satu rancangan peraturan daerah inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal. Selanjutnya, Raperda ini dikonsultasikan secara bersama-sama untuk menjaring masukan atau mendengar berbagai aspirasi guna melengkapi Raperda agar dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diberlakukan di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul, Peter Yawan. Menurutnya, Raperda ini harus ada untuk menjawab peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan pedagang lokal di Kabupaten Bovendigul, karena mereka perlu diproteksi baik dari segi pedagang dan barang dagangannya yang memiliki ciri khas daerah. Mengapa sampai peraturan daerah ini perlu ada? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan dan mungkin ada juga di tangan Bapak Ibu. Ini perlu ada karena perlu adanya peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Yang kedua itu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga masyarakat lokal
Dan hal yang ketiga tuh, pedagang lokal di Kabupaten Boven Digul perlu diproteksi, baik dari segi pedagang dan barang dagangannya yang memiliki ciri khas daerah. Dari tiga hal ini, maka kita hadir di sini sama-sama untuk kita bahas bersama-sama tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal khusus di Kabupaten Boven Digul. Triawan lanjut menjelaskan rancangan perda ini akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dari sisi penerapannya. Untuk itu melalui konsultasi publik ini sangat diharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam materi muatan regulasi. Setelah di distrik Mandobo, konsultasi publik juga akan dilaksanakan di distrik Jair yang menjadi representasi pedagang lokal dan non-lokal yang ada di Kabupaten Boven Digul. Wakil Ketua DPRK ini pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung pembentukan Raperda Inisiatif DPRK. Selanjutnya Raperda ini akan ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun anggaran 2024. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digul melaksanakan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 dengan penuh hikmat dan semangat kebersamaan. Peringatan HKN ke-60 menandai pentingnya sinergitas antara pemerintah, sektor kesehatan, dan masyarakat dalam menciptakan Indonesia sehat. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 mengangkat tema Gerak Bersama, Sehat Bersama. Perayaan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 ini berjalan dengan lancar dan penuh makna. Kepala Dinas Kesehatan Boven Digul, Dr. Meli Teresia Manopo mengatakan, melalui momentum Hari Kesehatan Nasional, transformasi kesehatan yang ada di Kabupaten Boven Digul perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas aksesibilitas. Transformasi kesehatan sebagaimana dalam program prioritas Kabinet Merah Putih Bapak Presiden Prabowo memberikan penekanan di bidang kesehatan bahwa ada 3 area program prioritas kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus TB, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pada kesempatan ini, transformasi kesehatan yang ada di Kabupaten Boven Digul perlu kita tingkatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas aksesibilitas. Transformasi kesehatan sebagaimana dalam program prioritas Kabinet Merah Putih, Bapak Presiden memberikan penekanan kepada kita di bidang kesehatan. Ada 3 area program prioritas kesehatan, yaitu pertama, pemeriksaan dan pemberian kesehatan gratis, kedua, penurunan kasus TB, ketiga, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan juga mengungkapkan peringatan HKN di Boven Digul menjadi momentum untuk mengapresiasi para tenaga kesehatan yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah pedalaman dan terpencil. Tenaga medis di Boven Digul yang sering menghadapi tantangan geografis dan logistik tetap menunjukkan dedikasi tinggi untuk memastikan pelayanan kesehatan bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat. Peringatan HKN ke-60 di Kabupaten Boven Digul menandai pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor kesehatan, dan masyarakat dalam menciptakan Indonesia sehat. Diharapkan semangat kebersamaan ini terus berkembang sehingga program-program kesehatan dapat berjalan dengan baik, khususnya untuk daerah yang masih menghadapi tantangan dalam hal akses layanan kesehatan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan.
hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Indonesia berhasil kembali memasuki kelompok negara dengan pendapatan menengah atas setelah terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19. Pencapaian ini menjadi bukti nyata semangat juang bangsa Indonesia yang pantang menyerah. Hal ini disampaikan staf ahli Bupati Bovendigul bidang pembangunan kemasyarakatan dan sumber daya manusia WMP Hutubesi di momentum Hari Kesehatan Nasional ke-60 di Bovendigul. WMP mengatakan keberhasilan Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah atas atau upper middle income country setelah terpuruk di era COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Namun melalui pencapaian ini, bangsa Indonesia tidak boleh berbangga diri dan lalai untuk terus berjuang menjadi lebih baik. Periode bonus demografi yang tengah bangsa Indonesia hadapi terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara dan harus bisa dimanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos menjadi negara berpendapatan tinggi serta mencapai visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai target tersebut, maka tahun 2025 pertumbuhan ekonomi harus berada di kisaran 656 hingga 70 secara berkelanjutan. Keberhasilan Indonesia kembali masuk ke dalam kelompok upper middle income country setelah terpuruk di era COVID-19 menjadi bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa pejuang. Kita tidak boleh begitu saja berbangga dan lalai untuk terus menantang diri menjadi lebih baik. Periode bonus demokrasi yang tengah bangsa Indonesia hadapi terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Kita harus bisa memanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos menjadi negara yang berpendapatan tinggi serta mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dan untuk mencapai ini, dimulai tahun 2025, pertumbuhan ekonomi harus berada di kisaran 6% hingga secara berkelanjutan. WMP juga menambahkan target rencana pembangunan jangka panjang nasional di tahun 2045 meliputi pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0,75 dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat,
serta intensitas gas rumah kaca menurun menuju zero atau nol emisi. Kesemuanya menjadi arah fokus bersama, bukan hanya bidang kesehatan, tetapi juga sektor lain. Kedepan Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari ketegangan geopolitik hingga dampak perubahan iklim. Untuk itu kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta akan sangat menentukan arah perkembangan ekonomi negara. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.